Dan yang menarik ya, 0-100 dari mobil ini di bawah 14 detik. Dan pengetesan di Vietnam kami bisa lihat di sekitar 13,2 detik. Jadi nice banget, mobil yang cukup kencang, compact, tapi tidak seperti layaknya mobil listrik yang di downgrade gitu ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, Kamis hari ini sangat excited sekali karena akhirnya brand VinFast untuk pertama kalinya di dunia memasukkan versi setir kanan mereka, yaitu di Indonesia. Yes, artinya pabrikan-pabrikan ini udah banyak banget yang sangat serius sekali untuk menggarap pasar Indonesia. Seperti contohnya Vietnam aja, sebuah VinFast yang mana dia sebuah perusahaan konglomerat asal Vietnam sudah mengconsider setir kanan pertamanya bukan di Inggris atau bukan di negara lain yang atau Jepang gitu ya, tapi justru di Indonesia terlebih dahulu. Dan di sebelah kami ini adalah varian VinFast atau lineup VinFast yang akan pertama kali diluncurkan ke Indonesia, dan menurut kami ini bisa menjadi penantang serius di pasar model EV di Indonesia. Yes, ini dia VinFast VF5 yang mana kalau di Vietnam sana dan di beberapa negara lainnya ini merupakan varian entry level mereka untuk EV. Yes, ini akan sangat terjangkau, mudah-mudahan juga sangat terjangkau ketika masuk ke Indonesia. Dan seperti apa sih kira-kira varian yang akan kita dapatkan di Indonesia? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review VinFast VF5. Oke, ini dia VinFast VF5. Dia adalah, kami lagi-lagi bilang, ini adalah varian paling terjangkaunya mereka, entry levelnya mereka, yang mana dijual di Vietnam sana juga. VinFast sendiri, ini perusahaan yang cukup besar, dan pertama kali meluncurkan mobil itu masih full mobil combustion. Tapi mereka sekarang, sejak tahun 2022, 2023, 2024, mereka langsung fully fokus akan meluncurkan varian EV, dan di Indonesia semuanya all electric. Keren banget ya. Sepertinya memang pasar Indonesia sudah mulai terlihat seksi untuk market-market yang menjual EV di luar negeri. Yes, ini dia VinFast VF5. Kita bisa lihat tampangnya memang mirip sekali dengan VinFast lainnya seperti VS6, 7, dan juga E34. Itu mirip, bahasa desain VinFast jelas. Bahkan kalau bisa dibilang dibandingkan dengan beberapa pabrikan Jepang yang bahasa desainnya masih suka berubah-berubah, VinFast lebih konsisten terhadap bahasa desain mereka. Contoh saja sini, dari lampu pada bagian grill, dia dengan logo VinFast V di tengah, menyambung ke kanan ke kiri. Ini kalau yang di VinFast VF5, dia ini hanya chrome saja. Jadi tidak ada LED DRL sama sekali, tapi ini chrome. Tapi bagusnya, dia bisa bentuknya bisa membentuk shape dari bentuk V, sayap V gitu, dan membuat kesannya mobilnya terlihat sangat futuristik. Gitu. Di bawah dia sudah menggunakan lampu yang sudah proyektor, bagus banget, dan tapi memang proyektornya masih halogen gitu. Tapi sudah proyektor, lumayan jauh jadinya. Tampang depannya overall dia membulat tapi tajam juga berkat adanya yang tadi kami bilang, logo VinFast di sini dan grill VinFast, ciri khas mereka yang kalau udah lihat pasti langsung lihat, ini mobil VinFast gitu. Lihat bagian samping. Yes, dia paling compact seperti kami bilang tadi, entry level. Panjangnya tidak sampai 4 meter di 3967 mm. Yes, dia tidak terlalu panjang. Tapi uniknya, ground clearance masih tetap oke, yaitu di 168 mm, hampir 170 mm. Jadi kalau untuk lewat jalanan Indonesia, Jakarta atau jalanan Indonesia yang banyakan gak rata, ini masih capable banget. Velgnya, dia masih menggunakan velg single tone begini, memang pakai Dove. Dia konfigurasinya di 195/60R16, dia 16 inci. Unik ya, soket chargingnya ada di depan, di sebelah sini. Dan soket chargingnya sudah CCS Type 2 untuk DC chargingnya. Jadi mudah banget untuk menemukan port charging yang sesuai dengan mobil ini. Jadi nggak unik-unik kayak
yang pakai GBT atau pendemo itu dia udah CCS Type 2. Jadi mau nyari di mana aja ini gampang banget buat ngecas. Gitu, nice banget. Spionnya sudah ada sein LED di spion. Dia sudah keyless entry, kuncinya seperti ini, bagus. Ini tuasnya juga solid banget kalau kita tutup ya. Solid sih. Dan ini rumornya katanya harganya akan di bawah 300 juta dan 200 juta kecil. Jadi dengan build quality seperti ini luar biasa banget. Jadi jangan sepelein mentang-mentang ini dari Vietnam. Build quality-nya sih ini juara sih menurut kami. Overall sih desainnya kalau kalian perhatikan memang dia lebih ke arah hatchback gitu ya dibandingkan crossover. Dan dia juga nggak trying so hard untuk menyebut bahwa mobil ini adalah sebuah crossover gitu. Dan unik ya, di bagian pilar D-nya ini dibuat kayak aksennya kayak, lihat deh, floating gitu. Unik banget. Nah ini dia desain belakangnya. Desain belakangnya lagi-lagi seperti like VinFast lainnya, dia selalu mempertahankan bahasa desain mobil mereka. Itu yang kami suka loh. Kadang nggak semua brand bisa melakukan ini. Kita bisa lihat ya lampu taillights-nya dia menyambung dari kanan ke kiri dan turun ke bawah. Dan di tengahnya ada logo V-nya dari VinFast. Jadi menyambung ke kanan ke kiri, ini bagus banget. Diberikan aksen warna hitam, keren. Dan lampunya di bawah juga ada untuk lampu sen dan lampu remnya. Jadi di bawah gitu. Overall sih tampangnya tuh kayak futuristik gitu. Karena lampunya menyipit gitu ya. Jadi kesannya kayak tajam banget di bagian belakang sini. Dengan spoiler yang sudah integrated dan shark fin antena yang berwarna hitam. Keren. Dia juga sudah ada 2 sensor parkir dan sudah ada parking kamera di sini. Cukup oke banget kalau bisa dibilang kalau ini adalah varian entry level. Bagasinya, untuk bagasi kami nggak bisa menunjukkan seberapa bentuk bagasi layoutnya, tapi at least ini kalian bisa lihat ini muat banyak banget dan memang secara liternya di 331 liter dan kalau kalian lipat baris keduanya bisa mencapai 1015 liter. Wow. Jadi besar banget menurut kami ini tandanya mobil ini meskipun dimensinya compact nggak nyampe 4 meter tapi kapasitas bagasinya tetap besar. Ini dia baris keduanya dari VinFast VF5. Yes, dia jujur tinggi kami 175 cm. Ini meskipun desainnya compact di bawah 4 meter loh. Dia panjangnya nggak nyampe 4 meter, 3.900 mm-an. Dan mobil listrik loh, mobil listrik itu butuh wheelbase panjang, butuh mobil panjang karena apa? Di bawahnya akan ditaruh baterai. Nah, ini meskipun dia compact, tapi surprisingly dalamnya masih lega. Untuk mobil listrik yang compact ya, karena memang biasanya mobil listrik compact itu susah banget bisa punya dimensi lega karena harus mengakomodir baterai di bawahnya. Bagus ini. Ini lega ya, kami masih mendapatkan sekitar 6 jari legroom. Bagus. Dan di belakang masing-masingnya sudah dilengkapi dengan map light gitu ya, kayak kantong gitu di belakangnya. Gitu. 2 cup holder yang juga berbagi dengan yang di depan ada, dan di belakang sudah ada 3 headrest meskipun yang tengah memang masih fix, tapi masih bagus. Ini jadi kalau kalian duduk tengah masih bisa di sandarannya ada gitu. Joknya bahannya fabric memang, tapi bagusnya sudah ada jahitan asli dan bahan fabriknya dingin dan empuk, squishy gitu. Bagus banget. Nice, dan dia juga ada supportnya untuk leg support kita. Jadi meskipun duduknya dia pendek gitu ya, tapi itu tersupport, masih bisa tersupport dengan baik karena ada leg support ini. Bagus banget. Oke, kita lihat bagian depan seperti apa. Ini dia interiornya. Yes, kalau kalian mau menyalakannya, dia kuncinya di sini. Dia sudah start stop engine. Jadi katanya rumornya ini akan harganya di bawah 300 juta. Jadi bakal oke banget kalau sudah fiturnya selengkap ini. Nyalain aja dari sini. Dia sudah ready. Yes. Keren banget desain dashboardnya. Dia kayak driver oriented gitu ya. Dia dibelokin di bagian entertainmentnya mengarah ke kita. Bagus. Dia rasanya tuh. Jadi kalau kita mau akses layar head unitnya itu gampang banget. Tinggal pencet aja semua dan touch sensitifnya tuh. Ini dibandingin sama mobil Jepang yang harganya 400 juta. Yang belum EV juga. Ini sih lebih responsif sih. Ini kalian bisa mengatur banyak hal, bahkan nayangin brightness-nya kalian, ganti wallpaper. Dia dari atas bisa ditarik, bahkan dia bisa mengakses internet juga karena dia sudah dilengkapi dengan WiFi nih di sini ya. Keren banget tuh, bisa ada WiFi-nya di sini. Banyak banget yang bisa diakses dari sini. Dia bisa multimedianya juga bisa mengatur sebagai Bluetooth media, USB dan radio, bagus banget. Dan sudah ada driver aids untuk parking dan juga
kayak parkirnya tuh trajectory line-nya bisa kelihatan. Mulai dari ini ya, vehicle control-nya, mode traction control mode-nya, creep mode, dia punya creep mode, ada regenerative braking-nya bisa diatur secara off, atau low, atau high, bisa diatur sini, dan rev mode-nya ada eco dan juga ada sport. Jadi bagus banget, bisa pengaturan dari sini, lengkap banget head unit-nya. Dan dia sudah full touchscreen, kerennya pinternya ya, walaupun touchscreen-nya nggak full membentuk dari bentuk head unitnya ini, tapi dia tuh dibuat piano finish-nya ini, bahkan jujur aja beberapa pabrikan Jepang tidak bisa membuat seperti ini sih. Ini bagus banget desainnya. Desain AC-nya juga unik, dia dari kanan ke kiri menyambung, dan AC-nya kan ada 4 fan gitu ya. Dari kanan, satu di tengah sini, satu di tengah yang bagian kiri, ada 2 gitu. Nah yang di kiri ini, yang keduanya, itu kayak disamarkan gitu, seakan-akan menyambung satu dengan bagian desain dari VF5 gitu. Ini bagus banget, dan kalian bisa diatur sendiri dengan mudah, dan pengaturan AC-nya juga bisa diatur melalui layar head unit, karena dia sudah auto climate control. Bagus. Unik banget ya. Dan di bawahnya sini, dia untuk pengaturan penguncian, dan untuk menyalakan, dan juga hazard. Untuk pengaturan tuas transmisi ya, dia diputar gitu ya, dia adanya R, N, dan D saja, karena memang dia untuk P-nya ibaratnya kalian tinggal N-in aja dan tarik tuas handbrake-nya. Yes, handbrake-nya masih manual, tapi ya ini harganya di bawah 300 juta. No wonder, dan bahkan kalau kami dengar rumornya 200 juta kecil lagi bahkan. Nanti kalian bakal surprise lah kalau dilihat harga aslinya. Keren banget. Fitur-fitur wise di speedometernya juga cukup besar secara layar. Dia sudah bisa menampilkan current trip kita, energy consumption, terus juga bisa menampilkan trip A, trip B, komputernya udah bisa banyak, dan individual door warning juga bisa ditampilkan dari sini. Multimedia kita juga bisa di sini, Bluetooth teleponi juga bisa, dan pengaturannya semua dari sisi kiri dari setirnya. Sisi kanan dari setirnya sudah dilengkapi dengan cruise control, dan ada untuk tombol teleponi dan voice command. Jadi bagus banget, dan setirnya sendiri dia bulat, tapi bawahnya yes, flat bottom. Jadi bagus, ini memberikan space yang baik, dan feel-nya terasa sangat sporty sekali. Pengaturan setirnya juga sudah bisa diatur secara tilt, bagus. Jadi meskipun dirubah ya setirnya jadi setir kanan, dia layoutnya tuh tetap driver oriented, ininya juga tetap enak, setirnya nggak off. Biasanya kalau mobil yang terlalu fokus untuk setir kiri, dia kan biasanya agak off ya, tengahnya nggak lurus gini. Ini lurus banget, pas di tengah, dengan ada logonya VinFast di sini gitu. Joknya memang sama seperti di belakang tadi, dia dilengkapi dengan jok fabric, dan tapi fabriknya bagus dengan ada jahitan warna putih gitu. Bagian door trim juga seperti itu, sama bahannya bagus, dan overall menurut kami, meskipun desainnya sederhana, bahan material sederhana, tapi ini solid plastiknya. Kami sering menemukan pabrikan asal Jepang ini yang mana lebih melewat ya plastiknya. Ini solid banget plastiknya, gitu. Bagus, dan desain layoutnya sebenarnya juga baik banget, dan dominasi memang warna hitam, gitu. 12 volt socket di sini ada, USB socket di sini juga ada, dan 2 cup holder di belakang sini, dan masing-masing door trim juga sudah ada cup holder. Kita lihat apa yang menarik dari spesifikasi. Baterai kapasitas dari mobil ini adalah 31,2 kWh, dan itu bisa membuat mobil ini berjalan sejauh lebih dari 260 km secara WLTP, tapi secara NEDC-nya 300. Tapi yang kami suka, yang dicantumkan di brosur itu adalah yang WLTP. Nggak kayak beberapa rival-rivalnya, pasti taruhnya NEDC yang bisa jauh-jauh, bisa berapa gitu ya. Karena memang secara akurasi, lebih tinggi akurasinya WLTP. Nice. Oh ya, ngomongin soal charging rate, dia sudah ada DC charging dan bisa mengecas dari 10% sampai 70% hanya dalam waktu 30 menitan saja. Nice banget, berarti cukup cepat dan tidak repot. Oke. Ini dia motor listriknya dari mobil ini. Dia sudah dicat warna bodi ya, bagus. Dan ini motor listriknya, kita bisa lihat. Motor listriknya punya tenaga sebesar 135 PS dan torsinya 135 Nm, jadi sama. Horsepower dan juga torsinya sama, gitu. Jadi bagus banget. Dan yang menarik ya, 0-100 dari mobil ini di bawah 14 detik. Dan pengetesan di Vietnam kami bisa lihat di sekitar 13,2 detik. Jadi nice banget. Mobil yang cukup kencang, compact, tapi tidak seperti layaknya mobil listrik yang di downgrade gitu ya. Karena seperti kita tahu, di beberapa pabrikan lainnya
banyak mobil-mobil listrik yang desainnya compact pasti memang secara spesifikasi dan performa juga di downgrade gitu. Yes, ini dia, itu dia VF5, VinFast VF5 Electric, dan menurut kami dengan memasukkan varian ini, line up ini ke Indonesia, ini adalah langkah yang bagus dari VinFast dan terbukti bahwa VinFast cukup serius untuk pasar Indonesia karena pasar Indonesia menjadi pasar pertama dengan setir kanannya VinFast. Yes, semoga bisa laris manis ya VinFast di Indonesia karena akan sangat menarik sekali. Pantengin terus Instagramnya VinFast di @vinfast.indonesia dan pastikan kalian like video ini, subscribe ke channel YouTube Civity Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civity.indonesia dan bagi kalian tertarik untuk SPK VinFast sudah bisa melalui website kami di civityindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.